dari rumah kalian masing-masing, kita ketemu sama Tuhan, kita minta Tuhan yang melawat kita di setiap rumah-rumah kita. Ayo teman-teman, kita siapkan hati kita mau ibadah sore hari ini. Teman-teman buka hati, terus sembah Tuhan, kita bangun hubungan sama Tuhan, biar Tuhan yang lawat kalian di tempat kalian masing-masing. Ayo sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas setiap berkat-Mu ya Bapa. Atas kebaikan-Mu ya Bapa, atas kasih karunia-Mu yang telah berlimpah kepada setiap kami ya Bapa. Pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu Bapa, para tentara-Mu ya Bapa, berkumpul ya Bapa di setiap rumah-rumah kami Bapa. Kami tahu Bapa kuasa-Mu ya Bapa, perlindungan-Mu ya Bapa tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Bapa. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu akan turun di setiap tempat kami yang berada ya Bapa. Biarlah kiranya Bapa, pulihkan dan sucikanlah kami ya Bapa. Bangun setiap roh yang lemah ya Bapa, bangun setiap roh yang haus akan Kau ya Bapa. Isi setiap minyak-minyak kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Biarlah sama-sama kita ucapkan amin. Sama-sama kita memuji nama Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan satu pujian. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada
Terpujilah Kau Tuhanku.
Shalom semuanya, anak-anak muda GBI Hope. Saya yakin semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin. Haleluya. Semua pasti sehat. Apapun yang kita perlukan pasti Tuhan siapkan, sediakan tepat pada waktunya. Amin. Oke. Kawan-kawan, adik-adik semuanya, hari-hari ini kita sedang menghadapi satu kejadian yang sangat tidak mengenakan. Sangat tidak mengenakan. Ya, kita ini kayak dipasung, kayak di penjara, di rumah, nggak boleh kemana-mana. Rasanya bosan banget di rumah. Ya, kenapa sampai seperti itu? Ya, kita harus sadar bahwa kondisi sekarang ini sedang dalam kondisi yang sangat serius. Ya, jadi saya minta kita semua, anak-anak muda, kalian harus serius, ya, bahwa momen ini, kejadian sekarang ini benar-benar serius, ya. COVID-19 ini benar-benar mengancam banyak orang. Kita semua harus waspada, ikutin saran pemerintah. Saya minta ya, kita semua supaya kita tetap stay di rumah, pakai masker, ya, sosial, kemudian physical distancing kita harus lakukan dengan baik, ya. Dunia hari-hari ini sedang mengalami yang namanya krisis, ya, krisis seluruh bumi yang sangat luar biasa. Saya minta kita semua serius dalam hal ini, ya. Kalian yang belum tahu, Kak Bambang sampaikan bahwa di Jerman seorang menteri keuangan, karena dia mengalami tekanan karena virus corona, dia sampai melakukan hal yang kurang terpuji. Dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara bunuh diri. Seorang dokter hebat di New York, ya, dia juga karena dia mengalami satu stres, dia juga mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ya, perawat juga enggak sedikit yang melakukan bunuh diri. Ya, di Indonesia seorang sopir taksi online, ya, karena order sekarang kan semakin sepi, ya, pekerjaan semakin sulit. Tapi dia harus ngangsur itu mobilnya, ya, dan kerjaan nggak bisa. Jangankan buat ngangsur, buat makanan susah. Saking stresnya dia juga lakukan hal yang kurang terpuji, dia juga bunuh diri. Banyak sekali orang stres dan bunuh diri, ya. Ada juga orang yang pengen mudik, ditolak sama keluarganya, sama kampungnya, dia sampai pengen mencoba bunuh diri. Karena harus serius, ya. Saya nggak mau melihat anak-anak GBI Hope masih jalan-jalan di luar, yang nggak perlu keluar-keluar tanpa masker, nggak jaga kesehatan. Ya, kita semua pasti orang-orang yang berhikmat. Orang-orang berhikmat adalah orang-orang juga yang tunduk sama apa yang dianjurkan pemerintah. Ya, nah, kita akan belajar di Alkitab, ya, bagaimana, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis seperti ini, ya. Apakah krisis ini Tuhan biarkan, atau krisis ini ada di hati Tuhan? Mari kita belajar. Kita buka di Lukas. Buka sama-sama di Lukas 15. Pelan-pelan saya minta semua kita untuk buka dan baca di Lukas 15 ayat 11. Saya tunggu 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah ya. Haleluya. Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saya rasa kita semua sudah tahu kisah ini. Kak Bambang nggak usah banyak cerita, ya. Ini adalah anak yang sepenuhnya kurang ajar, ya. Belum waktunya minta warisan kok. Ya, belum waktunya dia maksain, ya, tapi orang tuanya baik dan memberikannya. Nah, di Lukas 15 ayat 14 kita baca sama-sama. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Perhatikan baik-baik, ya. Bungsu ini adalah anak orang kaya. Dia juragan besar.
Ya, dia minta harta kekayaan warisan lalu dibagikan dan dia habiskan semua dengan berfoya-foya. Lalu pada satu saat dia jatuh miskin. Dia mengalami krisis. Ya, dia mengalami krisis dan hampir mati, maut sudah dekat banget sama dia. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia kelaparan. Dan kalau sedikit lagi kemungkinan dia akan mati kelaparan. Nasi yang biasa dia makan udah nggak ada. Dia minta supaya dia diizinkan makan makanannya babi. Ya, itu kondisi yang sangat krisis, sangat mengerikan. Ya, nggak usah tanya dia depresi, dia stres nggak saat itu? Iya, stres banget. Ya, tapi apa yang terjadi? Tak seorang pun memberikan. Nih minta makanan babi aja nggak dikasih. Minta makanan babi aja nggak dikasih. Ya, nah kondisi hari-hari ini ya. Kita tahu ya, kalau kamu mungkin belum paham, Kak Bambang kasih tahu. Orang tua kalian ini sekarang sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Ya, kerjaan susah, tetapi biaya hidup tetap harus jalan terus. Perut mau nggak mau harus diisi. Ya, kalian harus tahu juga hati orang tua kalian, apa yang sedang orang tua kalian hadapi. Ya, jangan bikin orang tua kalian sesek napas, pusing, stres gara-gara udah kondisi seperti ini, mikirin kamu lagi ya. Anak-anak muda GBH pasti menjadi anak-anak muda yang jadi saksi Kristus. Amin. Kalian pasti akan meringankan beban orang tua kalian. Gak harus kalian kerja. Kalian berdoa, kalian nurut sama orang tua. Itu anak Tuhan menjadi saksi Tuhan di dalam keluarga. Amin. Nah, mari kita belajar. Apa yang dilakukan sama orang kaya banget ini yang kemudian dia jatuh miskin dan dia menjadi dia mengalami krisis yang hebat. Mari kita buka lagi di ayat berikutnya. Lukas 15 ayat 17. Ayat 17, sudah ketemu? Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Perhatikan yang pertama, anak-anak Tuhan dalam menghadapi krisis saat ini, sadari dirimu. Ya, jangan sombong. Sadari dirimu, diriku. Diri kita adalah penuh dengan kelemahan. Ya. Banyak sekali orang yang sombong sama Tuhan. Ke gereja sesuka hati, berdoa masa bodoh, lakukan firman Tuhan boro-boro. Ya, ke gereja acara jam 5 datang setengah 6. Ya, di gereja bukannya ibadah yang benar, bukannya nyembah Tuhan, bukannya dengar firman. Di gereja buka game. Nggak mau dengar firman. Sombong banget. Ya, tapi melalui keadaan ini, ya, saya minta kita semua menjadi orang-orang yang menyadari diri kita. Bahwa hari-hari ini kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan ya. Saya ditelepon di WA beberapa adik-adik rohani sampaikan, Kak Bambang, aku rindu ibadah. Aku pengen lagi pelayanan dalam kondisi seperti ini. Bahkan hari ini, saya di WA sama salah satu adik rohani, dia katakan, Kak Bambang, kan nanti aku kepengen banget ibadah lagi ini. Padahal selama ini saya kejar-kejar ibadah dia susah banget. Saya kejar-kejar dia pelayanan susah banget. Saya harap dia orangnya juga dengarkan pesan saya ini ya, supaya bertobat sungguh-sungguh ya. Tapi jangan malu, ini kan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sampaikan, dia sampaikan seperti ini. Nanti habis corona Kak Bambang, aku akan melayani Tuhan. Oh, saya bilang ini luar biasa sekali. Ini adalah tipe-tipe orang-orang yang mau menyadari keadaan. Dengan keadaan seperti ini, mari kita menyadari diri. Bapak, siapa lagi yang kita mau pandang coba? Ya, orang tua kita aja pusing. Ya, mungkin yang bekerja bosnya, mungkin uangnya, mungkin harta bendanya, mobilnya, rumahnya, semua tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita sadari diri kita, manusia yang lemah, kita perlu Tuhan. Ya, lanjut. Si bungsu katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Yang kedua, setelah menyadari, mari kita bertobat. Yang kedua sekali lagi, kita harus bertobat.
Salah satu adik rohani kemarin beberapa hari datang ke rumah saya. Dia katakan, Kak Bambang, hari-hari ini kita sedang dipaksa Tuhan. Dipaksa untuk bertobat. Kejadian gak seperti ini, kalau masih tidak mengingatkan kita untuk akan dua hal, menyadari diri dan bertobat. Aduh, kita ini mungkin termasuk orang yang bebal. Kalau yang kondisi udah seperti ini, Tuhan tegur dan kita masih gak mau bertobat. Ini levelnya Tuhan sudah memaksa kita untuk kembali ke mesbah doa, kembali ke mesbah keluarga, kembali ke kekudusan, kembali kepada firman Tuhan. Kalau kondisi kayak gini masih bebal, yang rokok tetap rokok, yang begadang gak karuan tetap begadang gak karuan, yang hura-hura tetap hura-hura, yang hidup dalam dosa tetap hidup dalam dosa. Aduh, itu adalah orang-orang bebal. Saya percaya anak-anak muda GBI Hub, kalian adalah anak-anak Tuhan yang taat. Amin. Ya, lakukan ini adik-adik ya, supaya kita meresponi ini dengan baik dan benar, dan kita nanti akan keluar dari krisis sebagai pemenang. Percayalah, krisis ini Tuhan izinkan karena Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa. Habis krisis ini, percayalah, tuaian berlimpah-limpah. Hari-hari ini Tuhan sedang paksa kita untuk kembali ke doa kita, kembali ke kekudusan, kembali mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tuaian yang sangat besar setelah corona. Anak-anak muda GBI Hub, kalian akan menuai dengan luar biasa. Itu gedung GBI Hub tidak akan muat lagi dengan anak-anak muda ya. Karena Tuhan akan kirimkan banyak sekali anak-anak muda yang punya kerinduan. Mereka mulai menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan. Melayani Tuhan adalah kehormatan dan kesempatan. Jangan sombong ketika kamu dipakai Tuhan. Melayani mungkin pelayanan kamu hebat. Anytime Tuhan bisa ambil sewaktu-waktu. Ya, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lanjut. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Adik-adik, mungkin di antara kita pernah punya masalah, lalu kita berpikir, Tuhan itu gak sayang sama gua. Kok Tuhan izinkan permasalahan ini terjadi? Mulai hari ini firman katakan buat kita semua, Tuhan gak pernah gak sayang sama kamu. Intimidasi iblis lah yang bikin kalian punya pemikiran Tuhan gak sayang sama kamu. Tuhan tetap apapun, kapanpun, dimanapun, Dia sayang dan cinta sama umatnya. Lihat pelajaran ini. Dia adalah Bapa di surga. Ketika anaknya bertobat, ketika anaknya menyadari diri, kembali kepada Tuhan, Dia sambut dengan belas kasih. Jadi kita harus tahu, Bapa selalu kasih kepada kita semua. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Coba pikirkan, betapa rindu, betapa kangen, betapa haru, betapa kasihnya kepada orang yang mau bertobat. Hari-hari ini di tengah-tengah krisis seperti ini, kalian gak bisa sekolah, kalian gak bisa kemana-mana. Kalian hanya bisa mari pandang Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ini waktunya kita alami kasih Tuhan yang merangkul, yang memeluk kita semua. Kata anak itu kepada kepadanya, Bapa, aku ini telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ya, karena ayahnya itu adalah seorang yang kaya, juragan kaya raya. Dia sampai kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu yang tambun itu, sembelihlah ia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Adik-adik, mari responi krisis ini dengan baik dan benar, supaya ini menjadi berkat buat kita. Percayalah, kalau kalian respon ini dengan positif, kalian akan mengalami loncatan. Kalian akan mengalami kenaikan level rohani kalian. Dan kalian nanti akan dipakai Tuhan yang secara luar biasa. Setelah musim corona ini, akan banyak jiwa-jiwa dan kalian akan dipakai sebagai penuaiannya Tuhan. Ada beberapa hal yang kita harus lakukan. 1, kembali bangun mesbah doa pribadi kalian sama Tuhan. Mesbah keluarga. Kalau papa mama kalian kurang
ngajak kalian berdoa. Mari kalian sebagai motor. Ayo papa, mama, kita bangun mesbah keluarga. Lalu baca Alkitab setiap hari. Saya ingatkan apa yang sudah Kak Gebi, Kak Musis, Vanessa, dan tim sampaikan. Baca Alkitabmu 5 pasal setiap hari. Lalu kirim remanya di renungan. Lalu jaga kekudusan. Jaga kekudusan sebagai anak-anak muda. Ya, hati-hati dengan hatimu. Ya, lakukan dengan baik. Melalui krisis ini kita akan keluar sebagai pemenang. Selamat menikmati firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat kalian. Mari siapkan hatimu. Tuhan Yesus berkati anak-anak muda ini Tuhan. Seluruh keluarganya. Biar perlindungan Allah, penjagaan Allah sempurna atas anak-anak muda dan keluarga besarnya. Tutup dengan kuat kuasa darah-Mu. Biar keluarga besarnya diluputkan dari segala virus corona, dari segala kesesakan, sakit penyakit apapun kami tolak. Dalam nama Yesus. Tuhan cukupkan apapun yang diperlukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu semuanya anak-anak muda. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Maha Indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Semua percaya diberkati Tuhan, berkata bersama-sama. Amin. 1, 2, 3. Shalom Warrior. Apa kabarnya nih? Kali ini kita mau ngapain sih, Vin? Mau ngasih pengumuman lah, masa mau ngelawak sih? Apa nih pengumumannya? Oke, jadi di kesempatan kali ini nih kita ibadah online nih Mo, Wih. lewat YouTube. Nah, teman-teman subscribe dulu teman-teman, oke? Biar dapat info lebih. Selain itu juga yang masih belum masuk ke dalam grup WhatsApp bisa bilang ke Kak Gebi, enggak Vanessa. Nah, minggu depan kita ada sharing time nih Mo. Wih, gimana tuh? Di antara Zoom atau enggak Hangout. Nah, buat teman-teman yang mau info lebih lanjut, nanti diinfoin lagi di grup WhatsApp. Tuh. Gitu. Nah, minggu kemarin ini yang datang ini yang join ke Hangout itu masih sedikit. Sedikit ya? Jadi teman-teman ayo lah Ayo join. teman harus join nih ya kan? Harus banget. Kita sama-sama nyembah Tuhan, dengerin firman Tuhan bareng-bareng lagi. Sih. Nah, untuk komsel, badminton dan futsal kita liburin dulu. Iya. Karena kita harus social standing. Bukan standing. Distancing. Standing Kita kata. social standing. Salah sekali teman-teman. Distancing. Yang benar ya teman-teman. Iya, tapi denger kabar nih bakal ada komsel online. Beneran? Seriusan. Wih, berarti buat teman-teman yang rindu banget nih pengen komsel bareng. kangen gitu kali ya. Kalian tunggu info selanjutnya ya di grup WhatsApp kita. Vin, kalau banget nih. Kamu punya duit kan pasti kan? Iya, kasihan banget lu. Tenang aja tapi. Untung lu bergerak di sini. Di sini ada yang namanya double kasih. Seriusan? Iya, lu dapat makanan. Kapan tuh? 3 kali selama 1 minggu. Nah, tapi nih kalau pengen ngambil makanan di gereja, kita harus social standing. Salah. Yang benar itu social distancing. Oh iya. teman-teman. Maaf ya lupa ya. Bisa dipakai juga maskernya, Mo. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil makanan, kalian harus pakai masker dan harus jaga jarak ya. Tuh. Teman-teman, aku pengen ingetin nih, jangan lupa untuk stay at home. Atau di rumah aja. Betul banget, keluar kalau lagi penting-pentingnya aja. Dan jangan lupa pakai Masker. Selain itu kita juga harus social distancing. Social Distancing. Dan jangan lupa juga buat baca Alkitabnya. Betul banget, baru pengen ingetin. Oke, mungkin ini aja pengumuman untuk minggu ini. Jangan lupa untuk join ke Zoom atau Hangout minggu depan. God God bless. bless.